Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dosen semuanya? Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial mengenai pengisian BKD online yang mungkin saat ini mulai semester ini sudah mulai diimplementasikan di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Baik Bapak Ibu, alangkah baiknya sebelum kita mengisi BKD online kita persiapkan terlebih dahulu berkas-berkas Tridharma perguruan tinggi yang sudah kita laksanakan di semester sebelumnya. Nah, berkas-berkas apa saja yang akan kita persiapkan? Kita bisa lihat di sini. Berkas pendidikan dan pengajaran di sini ya, berkas penunjangnya itu adalah SKBAD, kemudian bukti kinerjanya itu adalah nilai dan daftar hadir atau absensi. Kemudian untuk penelitian itu berkas penunjangnya adalah SKBAD atau surat tugas, kemudian bukti kinerjanya tentu di sini adalah laporan penelitian atau paper yang sudah diterbitkan ke dalam suatu jurnal. Nah, kemudian untuk pengabdian juga sama, di situ ada SKBAD, surat tugas atau surat tugas, ya. Kemudian bukti kinerjanya berupa laporan pengabdian kepada masyarakat. Dan di sini ada kegiatan penunjang, ini bisa mengikuti seminar, hasil workshop. Ya, di situ bisa berupa untuk berkas penunjangnya itu adalah surat tugas dan bukti kinerjanya bisa berupa sertifikat. Nah, baik, ini persiapan berkas-berkas yang perlu dipersiapkan sebelum kita mengisi BKD, laporan BKD online. Nah, berkas-berkas ini semuanya dalam bentuk nanti diupload dalam bentuk file PDF, ya. File PDF yang besarnya itu tidak lebih dari 2 MB atau kurang sama dengan 2 MB. Nah, ini yang akan diupload. Sekali lagi bahwa berkas-berkas ini dipersiapkan secara masing-masing dosen ya dalam bentuk format PDF. Nah, itu berkas-berkas yang mungkin dipersiapkan sebelum kita mengisi BKD online. Baik, langsung saja kita ke implementasinya. Nah, berkas-berkas dalam bentuk PDF tadi dibuat seperti ini, diurutkan, sebaiknya diurutkan ya, mulai dari SK, bukti SKBAD, surat tugas, kemudian bukti kinerjanya apa, misalnya nilai dan absensi, kemudian berkas laporan penelitian, ada surat tugas Pingmas, dan laporan pengabdian, lalu ada penunjang-penunjang. Itu diurutkan sebaiknya, supaya mudah nanti ketika upload ke sistem BKD online. Nah, untuk file yang terpisah semacam ini, misalnya di dalam bukti kinerja dari pendidikan, misalnya ya kita mengajar robotika, ini masih terpisah. Nah, yang dibutuhkan di dalam bukti kinerja itu kan ada nilai dan absensi, maka itu disatukan dahulu kalau terpisah semacam ini Bapak Ibu ya. Ini ada absensi tersendiri, nilai robotika terpisah sendiri, itu baiknya dikombinasikan dulu, dijadikan dalam satu file PDF. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya, seperti pada poin berkas nomor 2. Nah, jadi di sini ini file yang sudah dijadikan satu tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, file nilai yang terpisah untuk mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, misalnya di sini saya mengampu mata kuliah robotika, maka dijadikan satu dulu nilainya dan absensinya. Nanti untuk mata kuliah yang lain juga semacam itu, misalnya mata kuliah pemrosesan paralel atau manajemen misalnya ya, nanti dijadikan satu dulu nilai dan absensinya dijadikan satu. Nah, aplikasi untuk menjadikan satu ini, untuk mengcombine file-file ini, file PDF ini bisa menggunakan Nitro PDF atau Adobe Reader ya. Nah, itu yang perlu dipersiapkan sebelum kita isi online. Setelah berkas tadi diurutkan ya dan dikumpulkan, langkah selanjutnya kita bisa mulai mengisi BKD online kita ya Bapak Ibu, melaporkan ke portal. Kita buka browser terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan alamat portalnya kepegawaian.uin-suska.ac.id. Nah, di sini nanti Bapak Ibu login dengan
akun masing-masing ya, nama pengguna masing-masing dosen. Nah, nanti kita akan masuk atau dihadapkan ke dashboard kita masing-masing. Kemudian pada bagian dashboard kiri itu ada beban kinerja dosen, kita klik. Kemudian di sini pada bagian pengajuan rencana beban kinerja dosen kita klik ya. Nanti akan muncul semacam ini. Ini adalah RBKD, rencana BKD, rencana kinerja dosen yang sudah dibuat di awal semester kemarin gitu ya. Nah, setelah ini muncul, nanti kita untuk pelaporan BKD-nya tinggal melengkapi datanya saja. Nah, sebelum kita lengkapi data ini, ada baiknya Bapak Ibu memastikan dulu pada bagian ini, kolom aksi ini, kemudian kita pastikan data kita apakah sudah benar, ya, data kita apakah sudah benar, kita aktifkan dulu, kita cek. Di sini ada edit, icon kayak pensil ini dan kertas, kita edit. Nah, di sini kita pastikan dulu. Nah, jenisnya, terutama di sini, jenis, itu pastikan bahwa Bapak Ibu ini posisinya sebagai apa? Apakah dosen dengan tugas belajar, atau dosen biasa, atau dosen dengan tugas tambahan, ini atau DT ya biasanya ya, profesor atau profesor dengan tugas tambahan. Ini dipastikan dulu, benar-benar dipastikan dulu. Jangan sampai salah. Lalu di sini, tahun akademik semester berapa? Nah, di sini adalah yang akan kita laporkan itu merupakan semester ganjil. Berarti di sini kita buat semesternya ganjil, ya. Kalau yang akan dilaporkan itu semester genap, maka di sini kita buat semester genap. Nah, kita tinggal menyesuaikan saja. Akhir semester itu yang akan kita laporkan semester ganjil atau semester genap. Nah, ini benar-benar dipastikan kembali, dan tahunnya ini juga harus dipastikan. Tahun akademiknya misalnya untuk tahun ini ganjil dan tahun akademik 21-22. Nah, ini harus wajib dipastikan, jangan sampai salah. Dan asesor ini sudah otomatis. Nah, setelah keduanya ini dipastikan sudah betul, benar, ya, kemudian kita simpan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal melengkapi data. Setelah data tadi betul ya, kita lengkapi di sini pada kolom bidang kegiatan itu ada lengkapi data, ya, kita klik. Nah, kemudian kita tinggal edit saja masing-masing ini. Misalnya untuk kegiatan pertama, mengajar robotika. Nah, kita tinggal klik pada aksi. Kolom aksi ini ada pena, ya. Kemudian disesuaikan, ya, pendidikannya apa, nama kegiatannya, atau pengajaran disesuaikan dengan pendidikan tadi ya, pengajaran tadi ya, robotika misalnya. Bukti penugasannya apa, SKBAD. Kemudian, nah, file bukti penugasan ini harus di-upload. Ya, file dari berkas-berkas yang sudah kita siapkan, ya, misalnya di situ untuk robotika kita akan upload berkasnya, choose file. Nah, di sini untuk beban kerjanya apa, berasal dari SKBAD, berarti yang diupload adalah SKBAD dulu. Nah, kemudian di kinerjanya apa? Bukti dokumennya untuk kinerja ini buktinya adalah nilai dan absensi. File yang sudah dikombinasikan tadi, file PDF yang telah dikombinasikan tadi. Nah, di sini kita pilih choose file, kemudian kita pilih disesuaikan dengan nama kegiatannya, nilai absensi robotika, ya. Kemudian usulan rekomendasi di sini kita klik selesai, ya. Kita klik selesai. Kalau kan ada beberapa pilihan di sini ya, selesai, lanjutan, beban lebih, gagal, dan lain sebagainya. Lalu di sini kita klik simpan. Nah, itu perubahan data berhasil dilakukan kalau sudah muncul warna hijau seperti ini. Begitu juga untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, Bapak Ibu ya. Misalnya, ini langsung saja ke penelitian misalnya. Untuk melaporkan penelitian itu bagaimana? Sama, kita klik ubah data. Ya.
Nama kegiatannya apa? Sebaiknya ditulis penelitiannya tentang apa, judulnya apa gitu ya. Nah, kemudian beban kerjanya, bukti penugasan dari mana? SKBAD kah atau dari surat tugas? Itu ya, kita tulis, kemudian kita lampirkan sesuai dengan bukti penugasannya. Misalnya kalau BAD ya kita lampirkan BAD di sini. Kalau surat tugas kita lampirkan surat tugas. Misalnya di sini SKBAD ganjil. Kemudian ini jangan lupa ya, masa penugasan semester ganjil tahun ajaran 2001-2002. Kalau untuk melaporkan semester genap, tentu di sini semester genap tahun ajaran 21-22. Nah, bukti kinerjanya apa di sini? Bukti kinerjanya bisa berupa laporan atau paper jurnal yang sudah diupload, yang sudah terbit. Itu. Lalu di sini bukti kinerjanya paper yang sudah terbit, kita pilih saja file bukti paper yang sudah terbit tadi di jurnal, ya, di bagian penelitian. Nah, ini, usulan rekomendasi selesai, simpan. Nah, ini sudah berhasil dilakukan. Begitu juga untuk poin-poin atau kegiatan seterusnya. Pengabdian juga sama, semacam itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian penunjang juga seperti itu. Penunjang ini, nah kemudian totalnya pastikan di sini kalau sudah terupload semua, ya nanti akan muncul seperti ini pada kolom file bukti penugasan atau file bukti kinerja itu akan muncul semacam ini, ada keluar mata gitu ya. Kalau belum diupload di sini nanti akan muncul tanda merah strip. Ini bukti bahwa berkas-berkas sudah berhasil diupload. Nah, dan pastikan di sini pada kolom kinerja ini SKS-nya sudah total sesuai dengan ketentuan undang-undang ya, memenuhi syarat gitu ya, 12 minimal dan maksimal adalah 16. Tuh. Nah, setelah semuanya terupload, itu kita bisa kembali di sini. Nah, nanti kembali di sini, Bapak Ibu bisa menceknya apakah itu sudah memenuhi syarat atau belum. Di sini ya, kita cek di sini. Detail. Kemudian pada bagian kesimpulan sementara, nah ini. Nah, di sini sudah kesimpulan memenuhi syarat untuk pelaporan BKD-nya ya. Untuk laporan BKD-nya sudah memenuhi syarat. Nah, setelah itu kalau sudah dicek seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menunggu asesor itu melakukan penilaian. Ya, di sini ada tanggal penilaian. Nanti kalau berkas ini sudah dinilai oleh asesor, ya, maka nanti akan muncul di bawahnya itu tabel sudah lengkap. Bidang keahlian di sini akan berubah berwarna hijau ya, muncul di bagian bawah ini apa namanya, bidang kegiatan ini sudah lengkap dan ini sudah dinilai. Nah, kalau sudah berwarna hijau dan sudah dinilai oleh asesor, Bapak Ibu bisa mendownloadnya, memprintnya ya dengan klik aksi cetak ini, memprintnya. Nanti di situ akan muncul nama-nama asesornya. Tetapi kalau masih seperti ini, itu Bapak Ibu tidak bisa memprint hasil BKD-nya karena belum dinilai oleh asesor. Nama asesornya nanti di file PDF tidak akan muncul. Nah, jadi di sini setelah dilengkapi datanya, tinggal menunggu asesor untuk menilai dan memverifikasi. Maka dari itu, alangkah baiknya asesor ini juga dapat kooperatif dan bekerja sama sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan melalui sistem ini. Terima kasih. Mungkin itu cara untuk mengisi BKD online melalui portal kepegawaian.
Jadi seperti inilah Bapak Ibu gambaran ketika Bapak Ibu sudah melengkapi berkas-berkas di sistem kepegawaian atau sistem BKD online ini. Ya, setelah Bapak Ibu mengupload semua berkas-berkas tadi ke sistem ini, maka tinggal menunggu penilaian dari asesor. Nah, kalau berkas-berkas Bapak Ibu itu sudah dinilai oleh asesor dan tanggalnya muncul di kolom tanggal penilaian, maka pada tombol ini, tombol bidang kegiatan ini akan berubah warna menjadi sudah lengkap. Nah, setelah itu kalau di sini sudah dinyatakan lengkap, maka langkah selanjutnya, aksi selanjutnya adalah Bapak Ibu mendownload ini, memprintnya, ya ini ada ikon tanda printer ini warna biru, memprintnya dalam bentuk file PDF. Nah, kemudian setelah di-print, Bapak Ibu dosen meminta tanda tangan basah ataupun tanda tangan digital kepada asesor masing-masing. Nah, untuk mengenai tanda tangan basah ataupun tanda tangan digital ini, itu tergantung dari permintaan asesor. Tentu Bapak Ibu paham dengan asesor masing-masing. Nah, jangan lupa setelah ditandatangani oleh asesor, berkas laporan tadi dan berkas lampirannya termasuk rencana BKD-nya itu dikumpulkan di KPM masing-masing fakultas. Nah, mungkin itu cara pengisian BKD online yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.